Halo guys. Halo guys, Kegiatannya hari ini kegiatannya masang screen ya, masang screen yang untuk kita mau pakai sablon glass cup dan juga souvenir. Nah, kita ambil framenya dulu, kita pasang. Framenya ini agak begitu keras ya, kalau kita masukkan di tempat penyablonannya. Bukan penyablon ya, di tempat alat pemasang screennya, dikarenakan itu frame sudah 4 tahun lebih, frame lama, dan masih kita pakai dikarenakan masih layak lah, karena kita tetap menjaga supaya tetap bagus. Kalau kita tidak jaga, sayang juga kalau kita nanti gonta-ganti. Nah, kita ambil dulu untuk pengunci, jadi berbentuk tali itu nanti untuk mengunci di saat kain screen sudah kita pasang, dan nanti kita tarik juga dari pengaitnya. Jadi kita masukkan dan kita tarik lagi. Memang kalau pekerjaan sablon ini banyak sekali ya pekerjaannya. Memang sedikit-sedikit tapi banyak sekali pekerjaannya, ndak cuman satu jenis pekerjaan yang kita kerjakan sekali langsung gesut, jadi ndak, prosesnya panjang. Jadi sebelumnya kita desain, setelah kita desain nanti kita after. Sebelum kita after ya kita pasang screennya seperti ini, kain screen kita pasang. Jadi ini lagi proses pemasangan pengunci. Jadi tali-tali kita kunci, kita masukkan ke line-nya, itu memang ada jalur jalan untuk menguncinya. Jadi kita sudah tidak cari lagi, tinggal kita paskan untuk di sela-selanya. Jadi kita tarik kain-kainnya ini, kain-kainnya tetap kita tarik, kita paskan dulu, tetap kita masukkan pelan-pelan. Memang butuh ketelatenan orang sablon ini, orang bilang memang seni ya, ada seninya. Jadi dari sebuah seni menghasilkan karya sablon inilah. Jadi banyak yang bilang kami ini jasa seni, jadi jual seni, bukan jual pekerjaan. Cuman ya begitulah, terkadang kalau kita hargai terlalu tinggi kan tidak sesuai, jadi nanti kasihan yang pelanggan kita terbebani. Jadi ya kita jual yang sesuai pasaran, dan pasaran ini kita ikutkan teman-teman kita yang sudah lama terjun ya teman-teman ya. Kalau yang baru terjun ini biasanya dia jualnya murah banget, cuman ya itu kadang kalau terlalu murah kita rugi di tenaga dan operasional. Jadi kita standar aja, jadi kita nanti tidak merugikan siapapun, dan kita juga tetap untung untuk beli beras teman-teman ya. Jadi kita kencangkan lagi untuk penariknya. Ini ada baut, jadi kiri kanan atas bawah itu sudah kami pasang baut yang tujuannya untuk menarik kainnya yang terpasang di frame tadi, di atasnya frame.
kalau sudah tertarik nanti kita kunci lagi pakai lem. Jadi memang butuh ketelatenan, banyak yang kita kerjakan di dunia sablon ini. Jadi setelah nanti kita pasang screen ini, kita afterwork. Setelah kita afterwork, kita keringkan. Setelah kita keringkan, baru kita cek lagi. Kalau sudah betul-betul kering, baru kita berani sablon. Jadi saat pemasangan kain screen di frame ini, pastikan sampai betul-betul kencang ya teman-teman. Jadi waktu kita mengunci, kita harus rajin sambil menarik itu, sambil kita tepuk-tepuk. Kalau sudah kita tepuk-tepuk kok berbunyi ding ding ding, nah itu sudah kencang itu. Nah itu yang paling bagus, jangan sampai pas kita tepuk-tepuk bunyinya buk buk buk. Kalau bunyinya buk 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 ini kurang begitu kencang, nanti hasilnya juga tidak bagus. Jadi kita butuhkan hasil yang bagus ya teman ya. Kalau kendor nggak kencang itu biasanya kalau sudah jadi, kalau kita untuk sablon dia nanti ngelampit, bahasa Jawanya nekuk, bahasa Indonesianya apa ya, melipat, terlipat. Nanti kalau sudah terlipat, hasilnya tulisannya, gambarnya nanti ndak sama kayak di yang kita mau. Hasilnya nanti nggak bagus. Jadi kita lem. Seharusnya kalau saat pengeleman ini, seharusnya kita itu sambil pakai kipas angin ya teman. Kalau kita pakai kipas angin ini nanti cepat keringnya. Tapi kalau kita nggak pakai kipas angin normal, apalagi di cuaca yang seperti ini, cuacanya setiap hari hujan, pagi, siang, sore ini hujan. Kadang hujannya cuman pagi, tapi siang sore mendung, kadang mendung siang, hujannya sore, tapi pagi ini panasnya juga kurang. Nah itu nanti untuk pengeringan di saat kita pasang kain screen ini, pengeringannya kurang maksimal. Jadi susah sekali untuk kering ya, dibilang susah banget enggak, cuman nanti lama kita nunggunya, yang seharusnya kita bisa mengerjakan pekerjaan lain, jadi kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan lain, harus nunggu hasilnya tadi kering sepenuhnya. Jadi sepenuhnya kita harus tunggu, kita harus betul-betul kering. Dan aku sudah tunggu beberapa menit ini belum kering sama sekali ya teman-teman ya. Biasanya 2 menit itu sudah kering kalau cuaca lagi panas. Ini belum juga kering, jadi saya ambilkan kipas angin. Dan kipas anginnya ini memang kecil. Memang ya khusus saya pakai untuk sablon. Kalau kita kasih kipas angin yang besar, itu nanti yang nggak kuat tintanya, jadi nggak kuat. Tapi kalau untuk pengeringan ini
saya kasih kecil juga yang biasa untuk saya pakai, yang biasa saya pakai untuk nyablon. Nah, kita keringkan pakai pengering, pakai kipas angin ya teman-teman ya. Memang waktunya ini agak lama, tapi ya bagaimana, memang ini pekerjaan kami yang butuh telaten, butuh ketelatenan, jadi ya harus sabar untuk menunggunya. Dan kalau sudah kering nanti kita langsung bisa sobek yang samping-sampingnya itu ya teman-teman ya. Tapi ya itulah, biasanya kita itu menyobeknya itu dengan cara yang tipis, pakai karter. Itu kan tajam sekali itu kalau pakai karter. Tapi kalau nggak ada karter ya pakai pisau juga enggak apa-apa. Ini karter saya habis, saya belum beli lagi karena belum ada waktu, jadi saya pakai pisau. Dan ini sudah kering ya teman-teman ya, ini sudah kering. Jadi kita mulai sobek pinggir-pinggirnya. Dan karena ini pakai pisau enggak terlalu tajam, pisaunya ini memang enggak begitu tajam, jadi ya kita pelan-pelan. Kalau enggak pelan-pelan nanti malah koyakannya ini malah koyak, nanti depan enggak bisa rata. Nanti malah yang seharusnya bisa kita pakai enggak bisa kita pakai karena tergores pisau tadi. Kalau pisau tumpul susahnya begitu. Dan sekarang sudah jadi kiri kanan, tapi perlu kita rapikan lagi ya teman-teman. Pinggir-pinggirnya itu kita rapikan, kita lem. Tujuan untuk merapikannya biar nanti di saat kita pakai hasilnya bagus, pekerjaan kita nanti mudah kalau kita rapikan. Tapi kalau kita tidak rapikan nanti nyantol-nyantol. Jadi saat kita sablon, saat kita tarik itu nanti hasilnya malah kita yang beribet, yang nggak bisa bekerja lancar karena nyangkut-nyangkut. Jadi pinggirnya ini kita rapikan. Cara merapikannya ya tetap kita pakai lem. Pakai lem apa aja boleh ya teman-teman, yang penting bisa lengket. Karena pertama kali saya nyablon ini tidak saya lem, tapi saya solasi. Bisa sih, cuman kalau isolasi ini tidak bisa jangka panjang. Kita pakai 2 kali sudah lepas. Dan kekuatannya ini beda. Masih kekuatan kita memakai lem daripada memakai solasi ya. Masih kuat kalau kita pakai lem.
Dan yang di pinggir-pinggir ini harus kita ratakan lemnya. Tujuannya ya itu untuk supaya bisa rapi. Sudah sore ini, hujan juga, jadi cuacanya mendung. Jadi tetap kita telateni ya teman-teman ya. Butuh ketelatenan pekerjaannya. Berapapun hasilnya ya tetap kita terima dengan ikhlas. Memang Tuhan sudah kasih kita keahlian seperti ini, kita manfaatkan. Untuk merapikan yang samping ini memang agak lama, karena banyak sekali yang cembung-cembung. Jadi kalau kita langsung tarik-tarik, kalau langsung kita kasih itu enggak bisa. Jadi agak lama. Sambil kita tekan, kita gosok-gosok, tujuannya itu supaya rapi, tidak ada yang keluar-keluar. Kalau enggak rapi nanti nyangkut-nyangkut. Dan jangan lupa kipas tetap hidup ya teman, untuk supaya cepat kering. Kalau tidak hidup, lambat keringnya nanti. Kalau cuaca lagi panas banget ini cepat sekali. Untuk pemasangan ini tidak sampai 15 menit sudah ready. Berhubung hari ini juga sudah seminggu lebih lah, bukan hari ini, seminggu lebih ini tiap hari hujan, cuaca dingin, jadi agak lama. Oke teman-teman, sudah ready semua, sudah jadi. Jangan langsung kita pakai ya teman-teman, jangan langsung di afterwork, karena kita tidak tahu ada beberapa yang masih basah dari lem itu. Jadi kita kipas dulu, kita biarkan saja di situ. Nanti kalau sudah kita yakin kering, kita tunggu 1 jam lah. Kalau 1 jam ini sudah pasti kering kalau sudah 1 jam. Baru nanti kalau sudah 1 jam kita langsung afterwork. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian video kami untuk pemasangan screen. Terima kasih sudah menemani kami.